Ini sudah kaya, pintar. Kalau seandainya yang ketiga ini nggak dapat, sakit-sakitan, bisa menikmati kehidupannya nggak Pak? Bisa menikmati hartanya nggak? Adakah orang-orang sekitar Bapak Ibu yang dari kita urutin nomor satu, orangnya yang pokoknya nyari duit aja, nggak peduli dengan orang kanan kiri ya? Ada. Ada yang orang tuh pokoknya kalau libur ini terus belajar terus. Ada? Ada di mana pelatihan apa aja ada, tapi nggak meningkat dia. Pasti begitu ketemu lu lagi aja lagi. Betul nggak? Ya. Ada yang apa? Dia pokoknya nyari sehat aja. Terus pokoknya diajak bisnis, diajak belajar, nggak usah, yang penting aku sehat. Ada kayak gitu Pak? Ada. Saya juga ada pasien waktu itu Pak. Dia pengusaha kaya raya. Saya bekam minta dibekam rutin. Saya bilang, Ustaz, mohon maaf, Ustaz ini sudah kadar kolesterolnya, tensi darahnya, pengaruh udah berlebihan dari ambang batas. Terus saya minta dirubah untuk pola makannya. Jawabannya Pak, udah Mas Hedi pokoknya jatahnya setiap bulan buangin racunku aja. Nggak usah mau tahu tentang makananku, itu urusanku. Kira-kira kalau Bapak sebagai terapis mau enggak Bu? Buang racunnya sebulan sekali, masukin racunnya setiap hari. Ternyata Bapak Ibu, karena tidak ngikutin saran baik, 1 minggu setelah itu kena serangan jantung dan stroke. Nah kalau saya Pak ini gimana? Kan sudah jelaskan Ustaz, saya sudah ngasih syarat baik. Artinya apa Pak? Kita harus seimbang Pak. Kalau kita sudah kaya, pintar, sehat, enak nggak? Enak. Karena apa? Kesehatan itu utama Pak. Nikmat kesehatan itu adalah nikmat setelah iman. Jadi setelah keimanan, nikmat terindah adalah kesehatan. Nah pertanyaan saya, berapa persen Bapak Ibu memahami tentang ilmu kesehatan? Kesehatan itu penting nggak? Penting. Tapi Bapak Ibu meluangkan waktu untuk kesehatan berapa persen? Kesehatan itu nomor 1 gitu kan. Tapi untuk mendapatkan kesehatan berapa? Ya, istilahnya hal yang Bapak Ibu mau pelajari. Anak saya 6 Bapak dan Ibu. Ya, saya belum kenal. Anak saya 6, 3 cewek, 3 cowok, 1 istri ya. Nah. Oh iya, karena 1 berarti pertama Pak. Ya. Dari yang pertama. Dari yang pertama gitu ya. Kan 1 tetap pertama ya. Subhanallah Bapak Ibu, saya mendalami tipu nabawi dari 2005 sampai hari ini. Mungkin bagi yang tidak belajar itu akan terlihat perbedaan. Kenapa? Anak saya 6 tidak pernah kenal yang namanya rumah sakit sama sekali. Tidak pernah. Coba bandingkan orang yang tidak mempelajari tipu nabawi. Panas sedikit, dokter rumah sakit, nanti dirawat inap 3 hari pulang. Padahal apa? Itu hanya dibolehin aja. Panasnya anak itu memang butuh 3 hari saja. Panas itu adalah salah satu api neraka. Lawannya api, panas itu adalah api. Lawannya api apa Bu? Air. Berarti apa kalau panas dimandikan? Bagaimana cara Rasulullah memandikannya? Saya tanya, kalau bicara tipu nabawi, Rasulullah saya berapa tahun? 63 tahun. Yang mengkaji tipu nabawi. Berapa kali Rasulullah sakit? 2 kali. Rasulullah ada yang mengatakan 3 kali, tapi yang 1 kalinya karena diracunin oleh wanita Yahudi. Ingat, 63 tahun usia Rasulullah 2 kali sakit. Saya tanya ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu mengaku umat Rasulullah? Ya. Jadi segi kehidupannya ngikutin apa yang jaga Rasulullah? Usaha, insya Allah kita. Di bidang kesehatan? Insya Allah itu orang Jawa itu insya Allahnya buah ya. Artinya apa Bapak Ibu? Rasulullah sudah memberikan suri teladan semuanya di bidang politik, di bidang bisnis usaha, di bidang kesehatan, di bidang tentang apa makanan semua sudah ada. Rasulullah 63 tahun, sakitnya 2 kali. Saya tanya Bapak Ibu, usia Bapak Ibu ini sudah berapa tahun dan berapa kali sakit? Bisa itu? Saking banyaknya Pak, berarti ada kesalahan Bapak Ibu sebagai kiblatnya ada yang salah. Yuk kita belajar bareng-bareng. Kita mulai dari sekarang. Karena apa? Ilmu kesehatan hanya bukan pada hari ini, tapi dipakai untuk keluarga kita dan generasi cucu kita nanti. Sekarang coba Bapak Ibu lihat, rumah sakit semakin banyak, semakin meningkat, mau lantai berapapun, mau VVIP semua ada. Betul nggak? Pertanyaan saya, buat siapakah kamar-kamar yang sudah disiapkan itu? Siapa? Artinya gini Bapak Ibu, mereka sudah menyediakan tempatnya, tinggal isinya. Siapa isinya?
Ini orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu kesehatan. Sakit tuh tinggal pilih. Kalau Bapak Ibu tidak pas sebagai tempat yang sudah mereka sediakan, maka Bapak Ibu harus beralih juga dengan keilmuan. Makanya kalau saya bersyukur ya Allah, 6 anak tidak pernah kenal rumah sakit. Kalau saya tidak mempelajari di Bunda Babi, Pak, mungkin saya anak umum, orang umumnya pasti apa? Ya keluar rumah sakit. Bukan hanya sekedar duit saja, energi, tenaga, pikiran, semuanya. Belum secara kita akidah tentang kehalalan dan toyibnya satu obat itu, halal atau tidak. Itu banyak banget, Pak. Cara ya, ini sebagai gambaran supaya Bapak Ibu lebih, oh iya, kenapa Bapak Ibu tidak mau mempelajari tentang kesehatan? Karena masyarakat umum selalu mengatakan dalam hatinya, dia mengatakan apa? Bahwasanya ilmu pengobatan, ilmu kesehatan itu miliknya para dokter. Seolah kalau bukan dokter nggak mau belajar atau nggak boleh belajar. Padahal apa? Rasulullah sudah mencontohkan secara Islamnya. Dan sekarang nanti insya Allah Bu Anis orang medis akan menjabarkan. Sekarang dokter sudah banyak beralih ke herbal. Sekarang dokter-dokter sudah mulai belajar tentang pengobatan herbal. Waktu itu saya mengisi di Purwokerto. Di situ juga ada orang medis di rumah sakit RSUD. Dalam saya mengisi tentang penanganan luka kanker dan diabetes dengan herbal dari rumah sakit umum Purwokerto, juga menyampaikan kepada para terapis waktu itu, Bapak Ibu sebagai penguat. Jujur Bapak dan Ibu, kami orang medis sebenarnya dalam hati kami bangga dengan para medis, dengan para terapis. Dan kami sebenarnya iri dengan para terapis. Kenapa Bapak Ibu? Kami di medis satu orang hanya boleh pelajarin satu skill saja. Dia belajar dokter jantung saja, dokter paru-paru saja, dokter dalam saja. Tapi para terapis semuanya dipelajari. Dan hampir 90%, di mana semua rumah sakit pasien-pasien yang tidak bisa kami tangani di tangan para terapis sembuh. Nah ini orang medis mengaku gini, kenapa para terapis rata-rata nggak bangga, minder? Kenapa minder Bapak Ibu? Karena belum tersertifikasi dan belum ijazah, biasanya belum minder. Kalau hanya sertifikat saja Pak, sekarang nggak diakuin Pak. Sertifikat pelatihan RPK, LKP nggak diakuin, harus ijazah. Makanya saya mewadahi ya dengan perkuliahan D2 supaya Bapak Ibu punya ijazah transkrip nilai. Jadi kalau nanti buat perizinan diakuin sana negara. Sertifikat nggak diakuin, nah sekedar bukti kamu pernah belajar. Tapi di Indonesia diakuin karena pendidikan ijazahnya. Di sini ada yang mau ikut nanti untuk berijazah terapis? Belajarnya online. Ya, insya Allah ya. Tadi sampai jadi mana Bapak Ibu? Manis. Kaya, pintar, sehat. Siapa yang pengen? Semuanya pengen. Semua pengen. Siapa yang pengen kaya, pintar, sakit-sakitan? Nggak ada. Tapi pasti gak kaya, pintar, sehat. Tapi jangan sombong kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan kayak ini. Udah kaya, pintar, sehat. Karena apa Bapak Ibu? Ada jari yang keempat. Apa Bapak Ibu? Kelingking. Bagaimana coba kalau Bapak Ibu melihat fisik kelingkingnya? Coba yang terlintas dari 3 filosofi yang baru saya jabarkan dalam benak Bapak dan Ibu itu apa? Kecil, terus pendek, terus imut. Paling selama ini kalau secara fungsi buat apa Pak? Buat ngupil. Buat apa Pak? Enggak telur ayam gini. Nah itu rasanya awet muda Pak. Rasanya awet muda orang tua zaman dulu kenapa? Tukang bakul ayam. Kenapa Bu? Nah sekarang ini Bapak Ibu, 3 tadi sudah dapatkan. Ingat, kalau sudah dapat 3 jangan sombong, sekali lagi pesan saya. Kenapa? Ada jari yang keempat. Apa namanya jari? Kelingking. Kedudukan dia seolah dia itu perendah. Apa S yang keempat adalah selamat. Kenapa katakan selamat Bapak Ibu? Ini adalah kaitannya dengan hablum minan nas. Kalau hablum minallah, Allah Maha Pengampun. Kalau hablum minan nas, antara hubungan manusia dengan manusia. Kalau sama manusia itu belum terselesaikan, kalau sama Allah bagaimana? Diterima enggak? Enggak. Makanya Bapak Ibu dulu, mungkin sampai sekarang,
Kalau anak-anak kecil kalau punya masalah gimana Pak?